Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah activity diagram tentang peminjaman buku di perpustakaan online. Sebelum saya menjelaskan activity diagram sistem tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan alur kegiatan atau workflow dalam sistem yang sedang dikembangkan. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap aliran aktivitas dimulai, kemungkinan keputusan atau decision yang dapat muncul sepanjang proses serta cara aktivitas-aktivitas itu berakhir. Di sini terdapat sebuah activity diagram mengenai proses peminjaman buku oleh mahasiswa. Diagram activity ini menunjukkan jalur proses peminjaman buku secara daring di perpustakaan digital EduLib dengan memanfaatkan notasi UML. Diagram tersebut terbagi menjadi dua jalur yang merepresentasikan dua pelaku yang terlibat, yaitu mahasiswa di sisi kiri dan sistem di sisi kanan yang menggambarkan pembagian tanggung jawab dan interaksi antar pengguna dengan sistem informasi perpustakaan. Proses dimulai dari node awal yang ditandai dengan lingkaran hitam solid di bagian swimline. Mahasiswa kemudian mengalir ke aktivitas pertama, yaitu mahasiswa login ke sistem. Kegiatan ini adalah langkah verifikasi awal yang harus dimulai dan dilalui oleh setiap mahasiswa agar dapat mengakses layanan peminjaman buku secara digital. Setelah mahasiswa menginput kredensial login mereka, alur berpindah ke jalur sistem melalui panah yang melewati batas antar jalur menuju ke node decision berbentuk diamond atau belah ketupat dengan label sistem melakukan validasi akun. Node decision validasi akun ini adalah titik percabangan awal dalam diagram yang memiliki dua kemungkinan jalur keluar. Apabila kredensial yang dimasukkan oleh mahasiswa tidak valid atau terdapat kesalahan dalam autentikasi, sistem akan mengikuti jalur bertanda tidak yang mengarahkan kembali ke aktivitas mahasiswa login ke sistem, membentuk suatu loop yang memungkinkan mahasiswa untuk berusaha login kembali hingga berhasil. Sebaliknya, apabila kredensial sah dan autentikasi berhasil, sistem akan mengikuti jalur bertanda valid yang membawa alur menuju aktivitas selanjutnya, yaitu mahasiswa mencari buku. Setelah login berhasil, mahasiswa dapat mencari buku. Aktivitas pencarian ini akan diproses oleh sistem yang kemudian menampilkan daftar hasil berupa daftar buku yang cocok dengan kata kunci atau kriteria pencarian yang dimasukkan. Langkah berikutnya adalah aktivitas memilih salah satu buku, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk melihat hasil pencarian dan memilih buku yang ingin mereka pinjam dari daftar yang ada. Setelah mahasiswa menentukan buku yang diinginkan, sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan buku tersebut, yang diwakili oleh decision node kedua berbentuk diamond dengan label memeriksa ketersediaan buku. Node keputusan ini menjadi
momen penting dalam proses peminjaman karena menentukan apakah transaksi bisa diteruskan atau tidak berdasarkan pada keadaan ketersediaan buku. Apabila buku yang dipilih ternyata sedang dipinjam oleh mahasiswa lainnya atau tidak tersedia karena suatu alasan, sistem akan mengikuti jalur dengan label tidak dan menampilkan pesan buku tidak tersedia. Pesan ini memberitahu mahasiswa bahwa buku yang mereka pilih saat ini tidak dapat dipinjam, dan alur kembali ke aktivitas memilih salah satu buku agar mahasiswa dapat memilih buku alternatif lainnya. Di tahap ini, mahasiswa secara jelas menyatakan keinginan mereka untuk meminjam buku yang telah dipilih. Selanjutnya, apabila hasil buku pencarian tersedia, maka alur akan mengarah ke aktivitas ajukan peminjaman. Setelah konfirmasi peminjaman diperoleh, proses akan memasuki tahap pemrosesan paralel yang ditandai dengan node fork berbentuk horizontal tebal berwarna hitam. Node fork ini menggambarkan titik di mana proses membagi menjadi dua aktivitas yang dapat dilaksanakan secara bersamaan atau paralel oleh sistem. Cabang pertama fokus pada kegiatan mencatat transaksi peminjaman, yang bertugas menyimpan informasi peminjaman ke dalam sistem secara bersamaan. Secara bersamaan, cabang kedua mengarah pada aktivitas mengirim notifikasi, yang mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa melalui email atau sistem notifikasi internal untuk mengonfirmasi bahwa peminjaman telah berhasil diproses dan memberikan informasi penting seperti lama peminjaman dan tanggal peminjaman, serta tanggal pengembalian. Kedua aktivitas yang berjalan bersamaan tersebut kemudian bertemu lagi di join node yang berbentuk bar horizontal tebal berwarna hitam yang menunjukkan bahwa sistem harus menunggu hingga kedua aktivitas selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke tahap akhir. Pemanfaatan fork dan join node ini mencerminkan desain sistem yang efisien, di mana pencatatan transaksi dan pengiriman notifikasi dapat dilakukan sekaligus tanpa menunggu satu sama lain, sehingga mengurangi total waktu pemrosesan dan meningkatkan responsivitas sistem bagi pengguna. Setelah kedua paralel rampung dan diselaraskan di node penggabungan, alur proses mencapai final node, yang ditandai dengan lingkaran berisi inti hitam, menandakan bahwa seluruh proses peminjaman buku telah berhasil diselesaikan. Pada tahap ini, mahasiswa sudah berhasil meminjam buku secara digital, transaksi tercatat dalam sistem, dan konfirmasi notifikasi telah dikirimkan, sehingga mahasiswa dapat mulai membaca buku yang telah mereka pinjam sesuai periode peminjaman yang ditetapkan. Selanjutnya, terdapat activity diagram kedua, yaitu mengenai proses admin mengelola buku. Diagram activity ini ditunjukkan untuk menggambarkan proses pengelolaan buku yang dilakukan oleh admin perpustakaan dalam sistem peminjaman buku online dengan menggunakan notasi UML. Diagram ini memanfaatkan dua jalur yang membedakan tanggung jawab antara admin perpustakaan di sisi kiri dan sistem di sisi kanan, sehingga memudahkan pemahaman interaksi antara administrator sebagai pengelola
dan sistem sebagai platform yang mengelola setiap tindakan admin. Aktivitas dimulai dari node awal yang ditandai dengan lingkaran hitam solid di bagian atas swimline admin perpustakaan yang menandakan titik awal dari seluruh alur pengelolaan buku. Dari titik awal ini, alur bergerak ke aktivitas pertama, yaitu admin login ke sistem, di mana admin perlu melakukan autentikasi dengan memasukkan kredensial yang telah disediakan sebelumnya untuk mengakses panel administrasi. Kegiatan masuk ini adalah langkah pengamanan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa hanya staf yang berwenang yang bisa melakukan modifikasi basis data buku perpustakaan. Setelah admin menginputkan kredensial mereka, alur berpindah ke Streamline System, khususnya ke Node Decision, berbentuk diamond yang diberi label verifikasi data admin. Node keputusan ini adalah titik penting pertama dalam diagram yang berfungsi untuk memverifikasi identitas dan hak akses admin. Node Decision ini mempunyai dua kemungkinan jalur keluar yang tergantung pada hasil validasi. Apabila kredensial yang dimasukkan tidak valid, tidak sesuai dengan data di basis data, atau akun tidak memiliki hak akses sebagai admin, maka sistem akan mengambil jalur berlabel tidak yang mengulang kembali ke aktivitas admin login ke sistem. Loop ini memberikan peluang bagi admin untuk menginput kredensial yang tepat lagi dan akan terus berulang sampai proses autentikasi berhasil atau admin memilih untuk membatalkan proses login. Sebaliknya, jika verifikasi berhasil dan sistem memastikan bahwa kredensial valid serta akun memilih hak akses administrator, maka alur akan menuju ke admin memilih menu mengelola buku. Yang lebih jelas diartikan sebagai admin membuka menu atau mengelola buku dalam sistem. Pada fase ini, admin mengakses antar pengelolaan buku, di mana mereka dapat melihat daftar buku yang telah ada dalam database dan memilih untuk melakukan berbagai tindakan manajemen terhadap koleksi buku perpustakaan. Dari aktivitas pemilihan menu mengelola buku, alur selanjutnya bercabang ke decision node, berbentuk diamond yang dilabeli dengan kata memilih. Node keputusan ini adalah titik cabang yang krusial karena mencerminkan sejumlah bidang informasi buku. Cabang awal dari decision node menunjukkan aktivitas menambahkan buku yang terletak di swimline admin perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan ketika admin berencana menambah buku baru ke dalam koleksi perpustakaan digital. Dalam tahap ini, admin akan melengkapi formulir atau antarmuka yang memuat sejumlah bidang informasi buku. Cabang kedua mengarah kepada aktivitas mengubah data buku yang digunakan saat admin perlu memperbarui atau memperbaiki informasi buku yang sudah ada dalam basis data. Cabang ketiga dari decision node mengarah pada aktivitas menghapus buku yang merupakan tindakan untuk menghapus data buku yang dari database perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan saat buku tertentu sudah tidak relevan, berisi konten yang tidak sesuai, dan melanggar hak cipta. Not decision memilih diterapkan karena admin hanya bisa melakukan satu tindakan pada satu waktu. Jadi, ini merupakan alasan kenapa di activity diagram ini tidak menggunakan fork atau join. Karena adminnya hanya bisa melakukan satu tindakan. Saat admin memutuskan untuk menambah buku, pada saat yang bersamaan admin tidak sedang mengubah atau menghapus buku.
Ketiga opsi tersebut bersifat eksklusif. Hanya satu jalan yang akan dijalankan sesuai dengan pilihan yang admin pilih. Setelah atau ketika admin sudah melakukan salah satu aktivitas pengelolaan buku, semuanya akan mengarahkan proses ke aktivitas berikutnya yang berada di Swimline System, yaitu sistem mencatat perubahan data. Kegiatan ini adalah langkah di mana sistem menangani semua masukan yang telah diberikan oleh admin, melaksanakan validasi data untuk memastikan integritas dan konsistensi informasi, lalu menyimpan perubahan tersebut ke dalam basis data. Setelah sistem berhasil menyimpan perubahan data, proses berlanjut ke aktivitas akhir di Swimline System, yaitu sistem melakukan atau memperbarui database buku. Kegiatan ini menggambarkan tahap penyelesaian di mana sistem melakukan penyegaran dan pembaruan pada semua indeks dan cache yang berkaitan dengan data buku, memastikan bahwa perubahan terbaru dengan cepat terlihat dalam sistem dan dapat segera diakses oleh pengguna lainnya. Setelah sistem menyelesaikan pembaruan database buku, jalur proses berakhir di not terakhir yang ditandai dengan lingkaran berisi inti hitam yang terletak di bagian bawah jalur sistem. Not terakhir ini menandakan bahwa seluruh proses pengelolaan buku telah berhasil diselesaikan, perubahan telah disimpan dan diperbarui dalam database, dan admin melaksanakan operasi pengelolaan buku lainnya jika diperlukan atau keluar dari model pengeluaran buku. Sekian penjelasan mengenai activity diagram proses peminjaman buku di perpustakaan digital yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.